Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Metro TV? Senang sekali saya Cici Kirani kembali menyupai Anda selama 1 jam ini, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Dan Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, umur dan kesehatan untuk bisa menikmati bulan yang penuh rahmat, barakah dan ampunan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Dan pada kali ini kita tetap membahas surat Al-Maidah, yaitu insya Allah ayat 94 dan seterusnya. Dan seperti biasa di tengah-tengah kita dari tadi sudah senyum-senyum. Assalamualaikum Pak Kres. Waalaikumsalam. Senyum-senyum, sebentar lagi Ramadan sebentar lagi, berakhir ya. Sebentar lagi Lebaran. Sudah lagi Lebaran, ya baik. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir ibu-ibu yang ada di sini yang sudah senyum-senyum simpul karena THR udah turun ya Ibu ya. Alhamdulillah Ibu. Iya, dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sawangan, Majelis Taklim Uswatun Hasanah Pondok Indah, dan Majelis Taklim Al-Rahman BSD. Assalamualaikum ibu-ibu, sehat semua? Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Dan langsung saja Pak, kita membahas surat Al-Maidah ayat 94 yang sepertinya isinya itu tentang ujian bagi orang-orang yang beriman ya Pak ya. Bagus. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi isinya ujian. Hidup ini ujian. Hasilnya diumumkan setelah kita meninggal. Ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Tapi ini Tuhan maha pemurah. Biasanya kalau ujian dibocorkan enggak soalnya? Enggak. Tuhan bocorkan soal ujian. Kita akan lihat nanti. Ya tahu? Ujian, kalau kita bicara ujian lagi. Ujian, kalau saya nih sebagai guru, sebagai dosen, tidak mungkin saya bertanya pada mahasiswa saya atau murid saya sesuatu yang lebih tinggi dari kemampuannya. Saya tidak tanya dia kecuali yang saya sudah ajarkan. Ya. Kecuali yang saya sudah beritahu, baca buku ini, buku itu. Gitu. Artinya pertanyaan itu tidak mungkin melebihi kemampuannya. Tuhan begitu, bahkan lebih rendah lagi. Dia beritahu kapan diuji, apa ujiannya, dan ujian itu dinyatakannya sedikit dibanding dengan kemampuan kamu. Kendati demikian, ada yang tidak berhasil dalam ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, di ayat yang akan kita terangkan ini, menyatakan Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum warimah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu. Sudah diberitahu kan? Akan diuji ya. Apa ujian itu ya Allah? Menyangkut binatang buruan yang gampang kamu tangkap dengan tanganmu atau kamu jerat dengan jaring atau tombak dan lain-lain sebagainya. Saya ingin tanya, diberitahu enggak soal ujiannya sekarang? Saya mau uji, saya lihat kamu, saya akan siapkan binatang-binatang yang gampang kamu tangkap, saya mau lihat, saya larang kamu menangkapnya. Kan diberitahu itu ujiannya. Nah, itu Tuhan begitu. Nah, kita terangkan dulu ini, ya bluwakum. Bala itu apa artinya? Musibah. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Al-Quran, bala itu ujian Tuhan. Ujian. Kalau saya menguji mahasiswa, itu supaya dia naik tingkat. Iya. Karena itu ada yang biasa bilang, itu kok Pak Gores belum uji kita.
Dia kepingin diuji. Karena dia mau segera dapat gelar. Iya. Allah juga begitu. Menguji kita supaya kita naik tingkat. Kalau musibah itu, ada juga musibah ya. Musibah itu adalah sesuatu yang Anda lakukan dan menjadi bencana. Kita juga katakan itu ujian. Padahal musibah itu perbuatan kita. Kalau bala itu dari Tuhan. Bala dari Tuhan. Tuhan berkata, berfirman, saya sering melakukan bala ujian itu menyangkut apa yang kamu senangi atau apa yang kamu tidak sukai. Ya. Tuhan menguji orang di sini, diuji. Ini kita lihat kembali kepada ayat kita. Nabi pergi untuk umrah. Di suatu tempat di Hudaybiyah beliau terhalangi, tidak boleh masuk, kata kaum musyrik. Waktu itu Allah menguji mereka. Bagaimana ujiannya? Banyak sekali binatang-binatang buruan yang ada di situ yang gampang ditangkap. Tetapi mereka pakai pakaian ihram. Allah berfirman, saya mau uji kamu. Kamu sekarang memakai pakaian ihram. Jangan tangkap binatang buruan. Ada yang boleh jadi ada yang tergoda ya. Dia tangkap, oh ini, wah kita di perjalanan nih. Lapar nih, ada makanan nih, ada ini nih. Wah kita di perjalanan nih, kita mau menghabiskan waktu berburu dan sebagainya, diuji. Ini ujian di sini berupa sesuatu yang menyenangkan kan itu. Tetapi diuji kamu bisa atau tidak. Karena kamu sedang berpakaian ihram, kamu tidak boleh mengganggu siapapun walaupun itu binatang. Itu orang yang pakaian ihram seperti itu. Tidak boleh mengganggu siapapun. Karena itu jangan bertengkar. Jangan mencabut pohon dan lain-lain sebagainya. Oke, kita kembali ke ayat kita. Saya ingin berkata begini, sampai sekarang ujian Allah itu masih banyak bagi orang per orang. Kalau jadi orang dapat kedudukan, wah itu dia diuji. Wah ini gampang ini, tulis begini aja udah dapat duit, segitu udah dapat duit. Kalau itu diuji. Hidup ini ujian. Dulu Bani Israel juga diuji. Ujiannya mirip dengan ini. Bagaimana itu? Kamu tidak boleh mengail hari Sabtu. Ya. Terus ikan banyak hari Sabtu. Mereka diuji, mereka bendung ikan itu, hari Minggunya baru dia mengail. Gagal dalam ujian. Oke, baik, dilanjutkan ya Pak.